Saya Bapak Haryanto dari Medan, Gus. Yang saya mau tanyakan ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana caranya kita puasa tapi tetap boleh makan dan minum? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita wudhu tapi tanpa air? Baru yang ketiga, bagaimana kita sholat 1 rakaat atau 2 rakaat tapi sama baiknya dengan sholat seumur hidup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita berpuasa tapi boleh makan dan minum? Iki kanggo wong syariat ndase mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya perlu perjuangan 3 kali untuk berdiri. Nggih, Pak. Nun sewu Gus, mugi jamaah lain yang sudah senior. Perkenalkan, nama saya Ranto dari Trenggalek. Alhamdulillah perlu bersyukur saya pada Ramadan kali ini bisa merapat kepada Gus karena bulan Ramadan tahun lalu berada di tengah hutan di Kalimantan. Langsung pertanyaan Gus. Baru kali ini selama hidup saya dalam melaksanakan sholat sunnah tadi, di rakaat kedua itu setelah Fatihah saya membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian yang terakhir itu membaca ahad itu terus lama sekali. Terus saya dimasukkan dalam alam yang merah seperti di ufuk barat waktu maghrib. Setelah itu masuk lagi di alam yang kayak mendung putih. Terus yang ketiga dimasukkan dalam alam yang jernih. Karena masih pengalaman pertama Gus, itu semua alam apa? Kemudian saya harus bagaimana agar saya bisa wusul kepada urip Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika saat salib diperjalankan Allah untuk menuju wusul, itu terkadang memang dibukakan tentang masalah alam yang berkenaan dengan mukasafah. Seperti halnya jenengan dihadapkan satu cahaya atau hal-hal yang lainnya. Pertanyaannya, itu alam apa? Jawabannya begini. Ketika hati Anda itu sudah kefanaan Anda, itu musyahadah. Walaupun konteksnya seperti mukasafah. 2, jikalau dalam hati jenengan waktu sholat keakuan diri yang sholat, berarti itu alam mukasafah. Ingatlah, alam mukasafah itu adalah alam ujian. Alam ujian. Seperti halnya ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ditemukanlah berbagai alam atau kejadian yang macam-macam, yang semua itu menunjukkan pengertian bahwasanya wahai Muhammad, perjalananmu belum selesai. Terus apa langkah yang harus kami lakukan selanjutnya? Berjalan terus. Kuncinya di mana?
Zikir sampean pegang. Yang sudah jenengan pahami tentang zikir sirul asrar sampean pegang. Udah fungsikan terus rasa ning dodo jenengan. Tidak hanya di dalam ketika waktu sholat sunnah wajib, enggak. Semua aktivitas yang terjadi pada diri panjenengan mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bapak Haryanto dari Medan, Gus. Yang saya mau tanyakan ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana caranya kita puasa tapi tetap boleh makan dan minum? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita wudhu tapi tanpa air? Baru yang ketiga, bagaimana kita sholat 1 rakaat atau 2 rakaat tapi sama baiknya dengan sholat seumur hidup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bab puasa, Pak, nanti secara detail akan kami sampaikan tentang puasa. Bagaimana kita berpuasa tapi boleh makan dan minum? Iki kanggo wong syariat ndase mumet. Gampang. Ketika berpuasa lupa kalau kamu puasa. Waktu orang puasa kalau lupa dirinya puasa, batalke apa ora? Mboten. Kari Anda ngerti apa ora, gitu aja. Gini loh, Pak. Di dalam hukum syariat itu barometernya itu adalah akal. Jikalau bigori aklin nggak ada hukum. Artinya waktu jenengan berpuasa makan itu nggak apa-apa, karena panjenengan lupa kalau Anda puasa. Beda loh dengan pura-pura loh ya. Gini loh Pak, ngapunten, sudah jelas tarkib daripada puasa miturut, pohon maaf, menurut hukum syariat adalah mencegah sesuatu baik makan dan minum di dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Syariatnya berarti fisik. Tapi yang ditanyakan tadi makan tapi gak membatalkan puasa. Sekarang kita harus naik tentang bagaimana sudut pandang tarkib daripada puasa hakikat. Ada siam, ada saum. Kalau siam itu hanya secara fisik. Kalau saum itu tidak hanya fisik akan tetapi mengedepankan rohaniah. Apa yang tidak boleh dimakan rohaniah? Selain Allah. Perbuatan yang menyekutukan Allah itulah yang dilarang, yang tidak boleh masuk. Bukan makanan itu. Berarti ruh yang berpuasa itu adalah ruh yang selalu menjaga nilai atau etika akhlak ilahiyah dalam kondisi apapun.
ruh itu harus jauh dari nilai-nilai sifat yang Allah larang. Apa? Sifat basariah. Berarti ruh harus memegang rapat kuat sifat basiroh. Pun orang yang seperti ini tatkala ruhnya kadung metenteng nang Allah, akalnya itu dia lepas, lupa kalau siang ini puasa gak apa-apa walaupun makan sampak, mohon maaf lo ya, sampak habis 2 piring. Hukum syariat tidak bisa menghukumi karena bighairi aklin. Saged dipahami? Wis 1. Mana wudhu tanpa nganggo air? Wis, wudhu iku umume ya nganggo banyu, Kang. Tapi kok ini yang ditanyakan tanpa dengan air. Bukan air dohir iku. Apa airnya ruhaniyah yang disebut ma'ul khaya? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu itu adalah air ma'ul khayah, amal praktek untuk berwudu, istiqomah terus menerus. Ya ini ku tanpa nganggo banyu maksudnya. Salat yang 1 rakaat itu bahkan lebih mulia daripada 70.000 rakaat, tapi tidak ternilai amaliyah sholat yang bagaimana. Itulah Pak, di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan tentang masalah orang yang sholat dengan zuhud dan tidak berzuhud. 1 rakaat orang yang sholat berzuhud itu lebih baik daripada orang yang sholat 1070 tahun dia tidak berzuhud. Itu lebih baik 1 rakaat. Sebab apa? Yang 1 rakaat itu betul-betul mengesahkan Allah. Yang 70 tahun itu tidak sama sekali ada pengesaan pada Allah, bahkan penghadapannya hati terhadap tauhid. Ibaratnya amaliyah wong khos itu walaupun hanya sak durroh, sak biji sawi, itu ngalahkan amaliyah orang-orang am yang katanya kelihatan sundul langit, notok langit. Istilah ini Pak. Pak Tani nandur biji kacang 1 itu lebih baik daripada Pak Tani yang lain nandur kulit kacang sak truk. Di si Jokul. Yang 1 aja dia. Itulah amaliyah yang berzuhud. Amaliyah yang berzuhud itu amaliyah yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudul ikhlas wa qala aidan husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amal itu dikatakan bagus alias diterima di mata Allah manakala nataiju husnil ahwal. Munculnya amalia itu dari keadaan hati yang hati itu dalam kondisi apa kondisinya hati fikol bin zahid mingkol bin zahid, dari hati yang berzuhud. Hati yang berzuhud itu adalah hati yang ikhlas. Ikhlas itu sudah pasrah nang Allah semuanya. Plong, nggak ada keaguan diri yang melakukan, semua itu cuman Allah. Walaupun ikhtiar sudah tidak diakui ikhtiarnya, walaupun ikut usaha berdoa sudah tidak ternilai berdoa padanya. Berhubung semuanya itu sudah dikembalikan pada Allah dan di dalam hati Anda itu kosong blong, itulah maksudnya ikhlas. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Gus Mukhlason ingkang wekdal ingkang sampun dipun nataran dhumateng kula sepindah. Kula mengenalkan diri, ikhwan dari Tulungagung. Pertama, saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, tema dari tadi pagi mengenai haknya orang tua terhadap anak. Pertama, mulai punya anak umur ibtidak, TVQ sudah lulus wisuda, ibtidak diniyah sudah lulus, sanawi sudah lulus, aliyah kelas 12 akhir mendekati lulus. Ternyata anak di luar jangkauan pemikiran orang tua. Sampai lulus ternyata orang tua ditodong oleh orang lain. Masalahnya anak bergaul bebas dengan anak perempuan. Saya menyikapi dengan hukum syar'i. Banyak orang mencooh dengan saya, tapi saya tidak takut. Saya hadapi dengan secara hakikat, dengan nur tauhid. Saya alhamdulillah dengan legowo hati kula ajeng menyikapi secara syar'i itu sakit hati saya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi terhadap anak dan terhadap tetangga yang mencooh? Ini pertama kali itu. Yang kedua, mengenai saya sebagai di desa saya sebagai khulafa. Tadi pagi ternyata saya merasakan pelakunya, opini penggiringan ikhwan-ikhwan yang belum masuk di dalam thariqah. Saya mengajak, terus terang saya mengajak ikhwan-ikhwan semoga menjadi orang berthariqah. Tetapi saya 2 tahun menghadapi masuk dalam ilmu hakikat menjalankan siru asrar. Bagaimana saya menyikapi opini saya penggiringan masalah thariqah niku kula nyuwun penjelasan dumateng Gus Mukhlason. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Berkenaan dengan hakul walid ilal walad, Bapak Ibu, memang zaman yang dulu itu pendidikan tauhid itu terasa disembunyikan. Maka kita sebagai orang tua susah mencari untuk pendidikan anak-anak kita di dalam beberapa tahapan tauhid. Hal itu semata-mata kalau kita kembalikan hukum asini, memang Gusti Allah membuat seperti itu. Wis, kalau sudah masuk di situ nggak ada yang perlu disalahkan. Tapi semuanya itu Allah meletakkan sesuatu itu ada maksud tersendiri. Dan ini juga tidak sama dengan zaman kita sekarang, Pak. Zaman kita sekarang mulai sejak tahun 2014 sampai hari ini terkait ilmu yang dulunya itu terkesan ditutupi, ini sudah agak dilonggarkan Allah.
ibarat udun tahu udun bisul lah. Dulu itu ngempet Pak, sekarang sudah dibrol ke Gusti Allah. Tapi resikone apa yang jenengan rasakan, cacian atau cemoohan orang yang tidak sefaham pasti itu datang, bahkan datangnya itu dari orang dekat kita sendiri. Mohon maaf loh Pak, bagaimana ketika saat Nabi Syuaib, Nabi Nuh, istrinya juga mencemooh atas risalah yang diembankan Allah terhadap beliau. Anaknya Nabi Nuh juga begitu, itu orang dekat. Maka jangan heran, kalau orang dekat kita itu juga ada yang seperti itu, wajar. Tapi Anda harus mengembalikan. Makanya ditanyakan bagaimana mensikapi pencemoohan dari orang tersebut. Lihatlah semua cemoohan datangnya dari mana. Mohon maaf, anak tetangga mencemooh itu yo atas dasar gerakannya Allah, yang anak dan tetangga nggak mengerti. Terus mengapa Allah kok mencemooh, padahal itu betul-betul katanya dinut tauhid itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ternyata ini adalah ujian panjenengan. Lanjut apa ora? Pesimis apa optimis? Condong kepada Allah apa terhadap selain Allah? Kalau kita betul-betul condong pada Allah, jangankan cemoohan, bahkan kematian pun dihadapi Pak. Nggak akan takut ditinggalkan umat, nggak akan takut. Nggak akan takut ilmu iki gak payu juga takut. Sudah tidak masuk di dalam hati pun hal itu. Malah penak. Jenengan diasingkan, jenengan dicemooh, dibenci, disendirikan. Malah enaknya apa? Jenengan tidak begitu soro-soro ngadepi perkara selain Allah itu. Lho ngoten lho. Dan inilah Pak, mengapa dulu dipilih terhadap para aulia Allah ketika saat mengukuhkan makrifatnya dia itu bertapa. Bertapanya meninggalkan keseluruhan urusan dunia di sini. Kita nggak usah bertapa keluar sendiri, wong kita sudah dibenci, akan pasti dijauhi, jauh enak toh. Tambah enak. Kita nggak mencari malah dikasih. Kalau pertanyaannya bagaimana mensikapinya, kita harus memandang siapa sebetulnya yang menggerakkan anak dan tetangga itu yang mencacinya, mencemoohnya. Akhirnya kita akan netral Pak hati ini. Kalau ini saya teruskan pertanyaan, mengapa Allah menghendaki anak itu mencaci atau tetangga? Jawabannya sederhana, karena anak atau tetangga itu posisi hatinya dalam keadaan tertutup. Inilah yang dimaksud golongan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya tertutup itu akan menjadikan selain Allah sebagai imamnya atau pemimpinnya, dan justru itu akan menjadi hijab bagi dirinya. Akhirnya hati keadaan gelap gulita. Pun 1, 2.
Bagaimana kami mensikapi tentang thariqah yang sudah kami laksanakan, sedangkan kami satu sisi setelah mengamalkan dzikir sirul asr ngeten Pak. Jikalau ingkang sampen maksud, jikalau yang jenengan maksud thariqah pada umumnya itu ya ibadah murni, bisa Anda jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Menurut kami Pak, justru tak bawa di tengah-tengah kaum itu dan ku sampaikan tauhid ini dengan pertimbangan kasih sayang Allah yang bersifatkan ar-Rahim. Beliau-beliau belum mengerti kebanyakannya itu hanya wirid khususiyah yang maksud tujuannya adalah mohon maaf yang katanya mendekatkan diri pada Allah untuk masuk kewusulan Allah, berhubung kuncinya tidak dibawa untuk masuk ke alam musyahadah. Apapun yang terjadi, lawang kuncinya tertinggal, ya nggak bisa masuk lah Pak, nggak bisa masuk. Kecuali yang sudah memegang kunci maka bisa masuk di alam musyahadah, karena hanya hamba Allah yang Allah kehendaki yang bisa masuk di dalam alam musyahadah adalah hamba yang sudah melepaskan seluruh atribut-atribut selain Allah yang melekat di dalam hati. Bekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gofar dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gofar dari Pemalang. Saya mau nanya Gus, kata Kanjeng Nabi Muhammad, umatku nanti akhir zaman menjadi 73 golongan, semua itu masuk neraka. Tapi ya, yang satu yang ditanyakan, yang satu itu hamba yang bagaimana. Yang kedua, Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj dapat wahyu sholat itu 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Bagaimana ini maksudnya, ininya lanjutannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Kanjeng Nabi itu tidak sedikit Pak, luar biasa banyaknya. Tapi mayoritas, ini pandangan tauhid ya, mutunya itu bagaikan buih di lautan. Betul punya iman tapi belum ihsan, ini kebanyakan. Mengapa dikatakan masuk neraka? Karena hati saat di dunia itu yang namanya gelisah, khawatir, takut, itu berlaku. Bikin neraka. Gelisahnya hati, khawatirnya hati, takutnya hati, itu disebabkan karena hati belum bisa bersaksi terhadap wujudnya Allah. Yang Allah kehendaki untuk bisa menyaksikan wujudnya Allah hanyalah kekasihnya. Alasan sebab apa? Sebab hanya kekasihnya lah yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak bisa menyaksikan atas wujudnya Allah
di dunia ini sampai di akhirat itu jumlahnya lebih banyak. Makanya Allah dawuh, Muhammad, inti wahyu yang kuberikan sama kamu itu apa loh? Inti loh Pak niki. Dan seluruh para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan wajib untuk membawa inti wahyu ini. Ternyata inti wahyu jatuhnya ada di surah Al-Anbiya 25, surat Toha ayat 14. Kalau surat Al-Anbiya sebagai penegasan bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan inti wahyu. Apa inti wahyu? Tauhid. Tauhid. Sebab dengan tauhid itulah hati manusia akan bisa mengesahkan ketika saat ibadah murni dan tidak murni. Gusti Allah dawuh dalam surah Al-Anbiya, ini nanti sebagai pembahasan kita yang terakhir dalam tingkatan tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Itulah inti wahyu. Fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum dirimu kecuali wajib mengemban dan menyampaikan terhadap umatnya. Mana yang dimaksud inti wahyu? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini Pak. Oleh karena umat itu banyak yang menolak, olehnya menolak disebabkan imamnya itu memberikan provokasi bahwasanya zalika dhalalatun, itu adalah pemahaman akidah yang sesat. Maka kita sebagai umat menengah ke bawah akhirnya menolak. Terus kiai iku sesat. Nah, wis nek wis terus kiai wis mbuh nek terus Pak Pengamen, nah beda. Iki terus kiai. Wis. Ya Allah. Ya sudah. Seberat apapun beliau Kanjeng Nabi, bahkan walau karihal musyrikun, dibenci, dicaci, bahkan dibunuh pun beliau tetap sampaikan. Pun itu Rasulullah. Bapak Ibu, alasan mengapa umat Kanjeng Nabi kok yo di situ mayoritas banyak yang masuk surga masuk neraka, hakikate alasan sederhana, karena banyak yang menolak ajaran tauhid. Wis titik. Nomor 2 tentang Isra dan Mi'raj. Mengapa menjadi 5 wong asale 50? Apakah Allah bisa ditawar-tawar? Kok gak langsung ae 5 emat ngono. Kok gak begitu, kok 50 terus katanya kisah mudun maneh, munggah maneh, jebal jebul, monggo akhirnya jadi 5 waktu. Iki nek cara alasan itu Pak, dari sisi keutamaan 5 akan menjadi 10 menjadi 50, manakala betulkah di dalam 5 itu hati jenengan mengesahkan Allah? Kalau ndak, nggih nyun sewu, iki jenenge limondok bungker. Tahu ndok bungker men? Ngapunten Pak, bukan perkara aku memasukkan surga terhadap dirimu karena sholatmu, ndak, zakat puasa hajimu, ndak,
Apa alasannya? Sebab karena ketauhidamu padaku. Pun itu. Imam Ghazali diceritakan di dalam kitab Ihya, hanya karena alapa the wemel sepele membiarkan seekor lalat minum di dalam asbaknya mangsinya beliau waktu menulis kitab Ihya. Hanya perkara itu, tidak digusak, enggak, dibiarkan. Apakah persoalannya karena itu? Oh, enggak. Bahkan dalam hadis lain ada seorang wanita nakal gara-gara meminumkan air anjing itu masuk surga. Kalau alasannya cuma sepele itu, nyun sewu. Jadi saya serukan kepada wanita-wanita nakal, habis melayani langsung cari anjing. Pak Bu nyun sewu, itu mengandung pengertian gini loh. Walaupun tauhidmu hanya sebiji sawi, ya toh, hanya cuwili, tapi harapan Anda bisa masuk surga. Sedikit padahal. Apalah, iki bahasa syariat loh ya. Artinya gini, kalau jenengan hati sudah bisa menerima ilmu tauhid, harapan Anda bisa usul pada walaupun sedikit. Tahunya itu hanya tentang dzikir sirul asro, lainnya enggak paham. Tentang kajian yang lainnya, ilmu tasawuf yang banyak enggak paham. Pahamnya nenggone ilmu dzikir tok. Pun inilah, walaupun hanya sebiji sawi, berhubung kau tekuni, maka disinilah Pak yang akan bisa menghantarkan dirimu bisa ke pasebaning Gusti Allah bendoromu, yaitu bisa menyampaikan dirimu terhadap alam makrifat. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ja'far dari Tulungagung. Saya kemarin malam bermimpi dengan Allah, itu dimimpikan ada orang 6, yang 3 mendukung ya setuju, yang 3 tidak setuju. Pertanyaannya, mendukung apa Pak? Yang 3 mendukung, yang cuma gitu aja bilangnya. Mendukung apa? Ya kurang tahu juga, cuma bilang gitu. Yang 6, yang 3 mendukung, yang 3 tidak mendukung, cuma bilang gitu. Pertanyaannya, bagaimana menurut hakikat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang 6, 3 mendukung, yang 3 menolak. Lah gitu toh? Yes. Saya tanya, mendukung apa? Ya mbuh, pokoknya mendukung. Ya wis, pun kalau gerabake. Perkara dukung mendukung itu tidak jauh berbeda dengan iman, Pak. Berarti maksudnya adalah tentang iman. Siapapun di tengah keluarga sampean kalau tidak seiman sampean enggak mendukung. Tapi siapapun di dalam negeri sampean kalau sama imannya dengan Anda, pasti segala apa yang berkenaan dengan apa tujuan sampean pasti didukung. 3 hal itu, Pak, bagi khusus si salik masih berlaku. Salik itu orang yang mengadakan hatinya perjalanan untuk menghadap dan bertemu Allah. Itu salik, masih dalam perjalanan. Mesti dihadapkan hal itu antara yang mendukung dan tidak. Mengapa demikian? Ini harus jenengan ingat dalam satu ayat, innama amwalukum wa auladukum fit
fitnah. Apapun yang jenengan terima dari apa yang Allah sudah hadapkan 6 tadi, itu semata-mata sebagai ujian bagi si salik. Apakah salik itu terus, apakah mamang gara-gara hal ini akhirnya tidak terus. Sebagai motivasi itu cuman Allah menyapa jenengan lewat nguji hati jenengan. Hati sampean lanjut kepada Allah atau mundur kembali ke tauhid, kari itu aja. Bisanya jenengan akan bisa lanjut kalau hati jenengan menyaksikan bahwasanya segala hal apapun yang dihadapkan Allah, pertama itu sebagai ujian, kedua tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kecuali Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.